pengabdian masyarakat. Yang pertama, saya ingatkan bahwa kebijakan Yayasan Pleno yang sudah saya berikan ke Bapak Ibu sekalian, termasuk ke beberapa pimpinan, bahwa sampai Desember ini semua kegiatan adalah daring, apapun. Tridharma perguruan tinggi adalah daring. Jadi yang masih mendapatkan sanksi karena ini nanti bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Masa aja ingin keluar juga banyak yang positif, maka kita harus kreatif. Kreativitas apa yang ada di rumah, ya, bisa juga di pawon, ya, di kegiatan kita yang sehari-hari itu kita buat kreatif. Maka saya minta juga nanti dalam Tridharma perguruan kita ini full dengan kreativitas. Yang ketiga adalah sekarang ini sudah kita mulai tahun 2019 itu mahasiswa angkatan 2019 sudah menerapkan kampus maya online. Oh, kampus maya. Merdeka. Menerapkan kampus merdeka, ya, dengan kampus maya. Nah, kita sudah biasa dengan kampus maya. Nah, ada 4 tahap yang harus kita lakukan ke dalam kampus maya ini, dan itu seluruhnya sekarang ini berada menjadi kewajiban para dekan. Karena kita sudah memutuskan akan memberikan otonom kepada para dekan. Makanya saya kemarin sudah punya pikiran program kerja yang mendatang itu anggarannya termasuk dana taktis untuk para dekan. Ya, kegiatannya lebih fleksibel, lebih percepat, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah kampus merdeka ini akan kita mulai besok Jumat Sabtu, ya. Yaitu kita akan melakukan sosialisasi kepada para ketua prodi, dekan yang terkait dengan kampus merdeka. Jadi masih bagaimana visi misi kampus merdeka secara umum. Yang kedua, minggu berikutnya kita akan menyusun kurikulum yang berbasis kampus merdeka, ya, dengan strategi-strategi implementasinya. Nah, minggu berikutnya kita akan lakukan ABG, gathering, yaitu kita akan menambahkan lagi gathering. Nah, kegiatan ini kalau bisa ya 3-in-1. 3-in-1. Maksudnya apa? Ya, kita ketemu dengan mitra kita itu ya untuk penelitian, ya untuk pengabdian masyarakat, ya untuk magang kuliah, ya untuk ikut berbagai macam aktivitas yang mendukung perkuliahan, dan itu semuanya akan diakui dalam bentuk SKS. Jadi ini prioritas sekarang, walaupun kita baru memulai semester ke-6
dari angkatan 2019. Semester ke-6 itu berarti kalau 2019 sekarang ini kan sudah semester ketiga. Semester 3 berarti setahun setengah lagi mereka terjun ke masyarakat sesuai dengan Kampus Merdeka. Jadi tahun 2021 setengah. Ya. Maka dari itu terkait dengan itu semuanya, saya juga sudah menerapkan berbagai macam kebijakan. Yang saya bilang adalah kegiatan kewajiban dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Yang sudah saya share kemarin sudah saya edarkan, yaitu setiap bulan itu ada kewajiban yang harus diserahkan kepada pimpinan. Nah, yaitu untuk yang namanya perkuliahan yang diserahkan adalah buku ajar atau modul. Nah, modul semester awal, modul semester tengah, dan modul semester akhir. Kemudian itu dalam satu semester ya. Jadi dalam satu semester tiga jenis modul. Ya. Bulan setelah modul itu ada kewajiban nyetor artikel. Berikutnya menyetorkan proposal pengabdian masyarakat. Berikutnya menyetor proposal penelitian. Jadi ini bukan untuk siapa-siapa, ini adalah demi percepatan dosen supaya dapat jabatan fungsionalnya. Ini tadi saya sudah memeriksa, ternyata kita baru punya 42 dosen yang sudah punya jabatan fungsional. 42 ditinggal 2, jadi tinggal 40. Yang 2 itu meninggal atau wafat. Itu Pak Jumikan sama Pak Zahroni. Nah, dari 40 ini kita akan akselerasi, kita genjot supaya asisten bisa segera ke lektor, yang lektor bisa segera lektor kepala, yang lektor kepala segera guru besar. Itu sudah kita lakukan kemarin sekitar 12 orang sedang penilaian. Ya. Saudara sekalian, itulah hal-hal yang harus kita konkretkan. Besok kami akan rapat dengan yayasan. Yang kita bahas adalah rencana kerja 2020 dan 2021 ya. Untuk Kampus Merdeka ini masih dalam persiapan ya. Jadi nanti tahun depan baru implementasi, berikutnya sudah running well. Nah, untuk persiapan ini kita seringkali akan melakukan workshop ya. Workshop yang terkait dengan KKN ada pedomannya khusus, yang terkait dengan penelitian ada pedoman khusus. KKN pun juga ada KKN mandiri, KKN bersama, KKN lintas kampus, KKN lintas negara, itu semuanya dalam bentuk pengabdian masyarakat, yaitu KKN bertematik. Itu sudah ada pedoman secara nasional, nanti universitas membuat pedoman, kemudian fakultas sesuai dengan keilmuannya akan membuat pedoman sendiri. Ini kemarin kita sudah bahas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang belum kita bahas itu adalah bagaimana kita menyediakan menu untuk mahasiswa orang lain. Jadi KKN itu nanti bisa diikuti oleh mahasiswa luar UMAHA. Nah, ini yang hari ini mungkin perlu kita bahas. Jadi kita harus menyiapkan menu. Mengapa? Kita ini kan harus kolaborasi itu kan saling menguntungkan. Kalau kita ke ITS, ya
Oke, ITS, saya akan ikutkan mata kuliah ini. Orang ITS, terus saya dapat apa dari Anda? Apa yang Anda berikan kepada kami? Nah, kelagapan kita. Karena kita tidak punya mata kuliah unggulan yang akan bisa menarik mahasiswa negeri. Kalau kita ngincer mahasiswa negeri. Keunggulan kita ya itu tadi, keaswajaan, kemudian karakter, semacam life skill dan akses internasional. Nah, itu keunggulan kita. Nah, jadi tolong para dekan untuk memikirkan bagaimana menu yang kita miliki dan menu yang dimiliki orang lain menjadi sasaran kita. Baik untuk pembelajaran, pengajaran, untuk penelitian, maupun untuk pengabdian masyarakat. Nah, karena pengabdian masyarakat itu adalah semua kegiatan apapun, dan itu bisa diakui sebagai transfer of credit atau SKS, maka saya persilakan KKN itu tidak hanya dikoordinasi oleh lembaga pengabdian masyarakat LPPM, tapi ada hak otonom bagi keilmuan program studi masing-masing. Ya, karena KKN-nya Fikes dengan KKN-nya hukum akan berbeda. Jadi kita tidak lagi seperti dulu, kita semua geruduk, semuanya sama, ternyata tidak berhasil juga kita menyamakan. Oh, ya sudah, sekarang kita otonomkan saja. Jadi nanti di Tridharma nanti ada gugus-gugus di fakultas itu, yaitu gugus semacam PPM, gugus penjaminan mutu, dan gugus COVID, serta gugus ini kampus Merdeka. Nah, jadi yang tahu kemana kampus Merdeka ini magang, ke siapa, bayar atau kita dibayar, itu yang tahu adalah dekan. Nah, sementara LPPM mengkoordinasikan, khususnya adalah melakukan koordinasi dalam 3. Yang pertama adalah membuat renstranya secara generik, ya, dengan pohon atau payung risetnya kayak apa, sehingga nanti payung riset di UMAHA, di fakultas, dan payung riset di Kaprodi itu linier, gitu. Sehingga setiap Kaprodi tidak membebaskan mahasiswa membuat tugas akhir sendiri-sendiri, tapi sudah sesuai dengan payung atau pohon riset penelitian atau pengabdian masyarakatnya. Yang kedua, LPPM melakukan koordinasi keluar. Jadi yang dulu itu ada warik bidang kerjasama, ini nanti akan digabungkan ke LPPM. Jadi LPPM itu akan kolaborasi, ya. Kemudian bisa mengimplementasikannya, dan yang terakhir ini yang paling penting, yaitu melakukan RPL. Jadi membuat pengakuan kegiatan yang dalam tanda petik yang dulu tidak diakui SKS-nya, sekarang akan diakui. Maka mekanisme sesuai dengan pedoman, ada petugas dari LPPM yang akan secara administratif, secara sistem informasi, dia harus punya kesempatan, keterampilan memasukkan kegiatannya, KPD Dikti, dan pengakuan berapa SKS
kegiatan ini. Apakah 10 SKS, apa 5 SKS, atau 2 SKS. Nah, itu nanti akan menjadi tanggung jawab LPPM bersama Warek Akademik. Sebagaimana kita tahu nanti insya Allah kita akan segera menerbitkan surat keputusan rektor tentang bagaimana survive kita. Untuk survive kita lakukan efisiensi, untuk efisiensi kita lakukan restrukturisasi, untuk restrukturisasi kita lakukan pemadatan atau perangkapan kegiatan-kegiatan ke beberapa struktural, sehingga Warek itu nanti cuma Warek akademik dan non-akademik, dan sudah siap semuanya. Kemudian yang dulunya menjabat, kita juga akan berikan tugas-tugas yang lain. Jadi kemarin ada 8 orang yang kita kasih surat tugas, surat SK rektor. Yang 2 diberhentikan sebagai staf dan satunya sebagai pejabat, tapi tetap sebagai dosen. Kemudian ada lagi warga SDM itu diberi tugas untuk menyelesaikan tugas studinya. Kemudian nanti juga warga kemahasiswaan yang dulunya itu menangani kemahasiswaan sekarang ditangani oleh Direktorat Kemahasiswaan, sementara wareknya sedang kuliah dan akan diberi tugas sebagai pusat inovasi. Tapi perubahan apapun, take home pay tetap diterima. Bapak dan Ibu sekalian, jadi 3 in 1 jangan lupa. Kita akan bekerja bersama-sama. Nah, yang paling akhir adalah kita kemarin sudah melakukan kegiatan persiapan untuk penyusunan program kerja 2020-2021, yaitu dengan merubah struktur anggaran yang kita ajukan dan disesuaikan dengan kondisi terakhir. Nah, jadi tolong para pimpinan yang dulu punya pengajuan-pengajuan, sekarang bisa diajukan lagi sesuai dengan kondisi terakhir. Apa program kerjanya? Seingat saya ada 10 program kerja. Yang pertama adalah program kerja COVID. Yang kedua adalah program kerja pengembangan daring. Segalanya serba daring. Yang ketiga adalah pengembalian sistem informatika yang dulu ditangani oleh DSI. Sekarang DSI menangani helpdesk saja, tapi untuk data entry, untuk validasi data, untuk verifikasi, itu diserahkan ke fakultas. Nah, itu sisi informasi. Kemudian yang keempat adalah kita melakukan kegiatan percepatan akselerasi. Percepatan itu adalah percepatan percepatan jabatan fungsional yang tidak punya segera berubah. Nah, kemudian percepatan penyelesaian studi. Yang kelima itu yaitu yang sedang S3, yang sudah kuliah selesai. Nah, kadang-kadang biasa terlena dengan tugas kampus, malah nggak selesai. Nah, ini kita lakukan penonaktifan. Nah, kemarin saya buatkan SK-nya untuk Bu Nurul supaya penyelesaian studinya selesai. Kemudian yang keenam adalah kita akan lakukan internasionalisasi. Apa itu internasionalisasi? Itu komponennya adalah akreditasi internasional, kegiatan visiting profesor, jurnal internasional, kemudian lintas penelitian bersama dengan internasional, kemudian student exchange internasional, kita bikin international conference, ya. Nah, itu termasuk internasionalisasi. Yang ketujuh adalah kita akan
meningkatkan kesejahteraan dosen. Bagaimana kesejahteraan dosen yang bisa kita berikan peluang-peluang fasilitasi baik finansial maupun fasilitas yang lain. Nah, yang terakhir itu adalah penetapan capacity building, ya, bagaimana sistem yang sedang kita kembangkan bisa makin mantap. Sebagaimana diketahui bahwa baru saja saya terbitkan 2 SK, yaitu SK Kabid Keuangan, itu Ibu Ismuha Rodia dari Pikes menjadi Kabid Keuangan di Universitas. Kemudian Kepala Bidang Sarana Prasarana Pak Aris Mahmudi yang dari Yayasan dari YPM, ya. Kemudian pergeseran tempat, Bu Wiji akan menggantikan Bu Nurul. Kemudian yang mengganti Bu Wiji adalah Pak Doni sebagai wakil dekan. Nah, itu sementara yang sudah terbit. Yang akan terbit antara lain pergantian atau PLT atau dari pimpinan yang menyesuaikan dengan struktur yang ada. Itu saja dari saya. Terima kasih. Moga-moga pengabdian masyarakat, KKN tematik dan sebagainya itu bukan lepas sendiri, tapi bersama-sama, keroyokan. Tidak hanya umat sendiri, juga orang lain. Kemudian, yang paling akhir adalah penyusunan kurikulum, ya, yang sekarang ini harus kita selesaikan dalam waktu secepatnya, termasuk menu kegiatan kampus Merdeka yang kita sediakan untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke pimpinan rapat kepada Pak Khairul Ngibat. Silakan dilanjutkan. Ya. Matur nuwun Pak Rektor atas arahan dan juga motivasinya ke kami LPPM khususnya, dan kata kuncinya tadi saya kira KKN ke depan ini memang kontribusi dari fakultas atau prodi itu harus lebih tingkatkan lagi begitu. Jadi LPPM ini hanya mengkoordinasikan, cuma secara konten, secara kegiatan dan semuanya itu sebetulnya yang tahu dan menguasai adalah prodi atau fakultas itu sendiri. Kemudian ada beberapa catatan tadi yang sudah khususnya saya catat, nanti barangkali Bu Lila ada masukan juga, ada catatan yang lain, bahwa KKN tahun 2020 ini adalah dilakukan secara full daring begitu. Mungkin Bu Lila bisa menyampaikan hasil rapat internal LPPM, barangkali bisa diflorkan di forum pimpinan ini. Mungkin saya berikan ke Bu Lila. Monggo Bu Lila. Yang saya hormati Pak Rektor, Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodi, para Wakil Rektor, para dekan, para kaprodi yang hadir untuk rapat persiapan KKN siang hari ini. Apa ya? Kami ulangi ya Pak Ibad. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, siang hari ini kita bisa bertemu kembali via daring untuk membahas terkait KKN Back to Home Umaha 2020. Yang saya hormati Pak Rektor, Bapak Dr.
Haji Ahmad Fatoni Rodi MPD, para wakil rektor, para dekan, para kaprodi, ketua LPPM yang sangat saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah siang ini kita masih diberikan kesehatan, walaupun tidak bertemu langsung. Mudah-mudahan rapat yang kita agendakan siang ini membawa berkah untuk kita semuanya. Dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saya menyampaikan terkait dengan rapat koordinasi dengan tim LPPM pada hari Senin yang lalu. Ada beberapa hal yang sudah kami bahas. Kami di sini sedikit menyampaikan terkait dengan hasil rapat kami dengan tim LPPM. Kami mohon para dekan, para kaprodi, para wakil rektor untuk memberikan masukannya dari apa yang sudah kami bahas di dalam rapat bersama tim LPPM hari Senin. Mohon izin, apakah sudah bisa terlihat? Apakah slide-nya sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Mohon izin, apakah suara saya juga terdengar karena sepertinya saya berpindah dari auditorium ke ruang LPPM. Nggih. Matur nuwun. Terima kasih. Kami di sini dari tim LPPM khususnya di bidang pengabdian masyarakat menyampaikan terkait dengan rapat persiapan KKNT Back to Home Umaha 2020. Atau intinya adalah KKN DR, KKN dari rumah masing-masing, atau kita sebut dengan KKN Back to Home. Yang pertama yaitu outline-nya di sini adalah latar belakang, dasar hukum, implementasi kegiatan, program, dan pembiayaan. Bahwa segala kegiatan yang terkait dengan pengabdian masyarakat, salah satunya adalah KKN sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dengan dosen. Segala topik yang nantinya akan dibahas berkaitan dengan pandemi COVID yang berdampak serius terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat desa. Sebagai bentuk pengapmas, maka perguruan tinggi harus memberikan andil pengetahuan yang tepat secara preventif dan promotif melalui komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penyebaran COVID-19. Bentuk daripada KKN, sebenarnya kita merencanakan waktu itu adalah bulan April berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh pimpinan, itu bulan April. Tetapi karena pandemi COVID ini semakin meningkat dan harus ada tindakan, yaitu kita mengundur kegiatan KKN yang pada saat itu kita mengatakan kegiatan tersebut adalah relawan untuk desa. Kemudian kita mengubah sedikit menjadi KKN dari rumah terkait dengan nantinya KKN itu kembali kepada rumah asal atau tempat tinggal mahasiswa setempat. Kemudian dasar hukum yang tadi saya sampaikan bahwa dasar hukum pelaksanaan ini adalah sesuai dengan SK Rektor Umaha nomor 0119/1/SK Umaha 4 Romawi tahun 2020 tentang pelaksanaan relawan untuk desa menuju PHBS. Kemudian sub-sub tema yang nantinya kita angkat pada KKNT yaitu bidang kesehatan, bidang ketahanan pangan, bidang ketahanan ekonomi, pendidikan, sistem informasi dan komunikasi. Kemudian yang keenam adalah bidang yang sesuai dengan permasalahan yang ada di desa atau kelurahan setempat. Kemudian sasarannya adalah masyarakat yang terkena dampak. Kemudian yang kedua adalah masyarakat umum yang tidak terkena dampak. Dan yang ketiga adalah masyarakat yang terkena dampak secara sosial. Kemudian implementasi daripada kegiatan KKNT Back to Home yang pertama
adalah secara online. Nah, ini kita bagi. Perlu saya sampaikan bahwa KKN ini pelaksanaannya tetap 1 bulan dan SKS-nya berjumlah 2 SKS itu sesuai dengan KRS yang diprogram oleh mahasiswa. Tetapi di pedoman akademik itu jumlahnya 4 SKS. Kita tetap mengacu pada jumlah KRS yang telah diprogram mahasiswa, yaitu sejumlah 2 SKS. Kemudian dari 1 bulan itu kita bagi menjadi 4 minggu, yaitu minggu pertama terkait dengan orientasi, konsolidasi, kemudian TOT atau Trainer of Trainer bagi peserta ataupun dosen pendamping. Jadi minggu pertama ini khusus membicarakan sub-sub tema apa nanti yang diambil, dan yang kedua adalah bidang yang diinginkan oleh desa atau RT atau RW atau kelurahan setempat berdasarkan mahasiswa tersebut tinggal. Kemudian minggu kedua terkait dengan penyusunan program kerja bersama pendamping tentang produk karya pengabdian yang akan diusulkan secara online. Yang ketiga, pengerjaan produk, finalisasi program, dan yang keempat adalah draft produk selesai, kemudian seminar hasil produk dan diupload secara online. Jika memungkinkan ada kegiatan offline, maka diskusi yang kami harapkan adalah tidak lebih dari 5 orang, dan semua kegiatan tersebut juga menjadi tanggung jawab DPL. Maksudnya jika memungkinkan kegiatan tersebut dilaksanakan secara offline. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, kita semua kegiatan ini menggunakan model daring. Kemudian yang terakhir adalah desain pelaksanaan KKN. Yang pertama adalah pendataan mahasiswa melalui Google Form. Jadi kita yang pertama adalah survei terkait dengan data-data mahasiswa, terutama untuk tempat tinggal. Karena bisa jadi mahasiswa tersebut tidak berada pada tempat tinggal asli, tetapi di sini berada pada tempat tinggal domisili. Nah, nanti itu sebagai bahan dasar untuk pengelompokan mahasiswa satu dengan yang lainnya. Pengisian Google Form itu terdiri dari nama, nomor induk prodi, kemudian alamat lengkap, itu terkait dengan tempat tinggal yang asli, dan yang kedua adalah tempat tinggal domisili. Kemudian status ini bekerja atau tidak bekerja. Kemudian kita juga setelah pendataan kita akan memberikan surat pengantar dari LPPM kepada RT atau RW atau kelurahan setempat berdasarkan pembagian kelompok yang disepakati oleh mahasiswa tersebut. Kemudian pembagian kelompok tadi berdasarkan tempat tinggal. Jadi katakanlah misalnya si A berada di desa yang sama, yaitu berarti kita akan mengelompokkan mahasiswa tersebut pada desa yang sama. Boleh itu RT atau RW ataupun desa. Sehingga kakak ini dikatakan back to home, kembali ke rumah masing-masing berdasarkan tempat tinggal atau domisili. Kemudian pembagian DPL, harapan kami DPL yang akan mendampingi itu juga yang berdekatan dengan mahasiswa tinggal tersebut. Kemudian yang kelima, harapan kami ada proposal KKN yang dibuat oleh mahasiswa yang nantinya menyesuaikan dengan template yang ada di LPPM. Jadi proposal KKN ini maksudnya adalah mahasiswa sudah memiliki gambaran terkait dengan situasi desa yang akan ditempati ya istilahnya, atau ditempati secara untuk pengambilan datanya, walaupun secara daring kita tetap harus mengetahui untuk kelompok A itu berada di desa mana atau kelurahan mana. Nah, dalam proposal KKN itu akan dijelaskan analisis situasinya, kemudian program apa yang sudah ada di desa tapi tidak bisa dilanjutkan. Nah, jadi mahasiswa tersebut menggali segala informasi yang bisa dibantu oleh adik-adik mahasiswa terkait dengan permasalahan yang ada di desa.
Kemudian di dalam proposal itu juga dicantumkan hasil produk nantinya yang akan ditampilkan pada saat minggu keempat, yaitu seminar hasil. Jadi harapan kami ada sebuah produk yang nantinya bisa divisualisasikan atau diseminarkan oleh mahasiswa KKN. Kemarin pada saat hari Minggu kita sudah sharing-sharing pada saat pelatihan Satgas, itu juga adik-adik mahasiswa sudah memiliki gambaran terkait dengan pencuci tangan yang menggunakan sensor. Nah, kita tampung, ternyata adik-adik juga punya ide atau gambaran yang akan diberikan di desanya. Kemudian yang terakhir adalah output. Harapan kami untuk KKN yang 20 memang berhenti pada pelaporan akhir, walaupun memang yang periode 2020 itu kita berikan 3 bentuk sebagai pelaporan, yaitu yang pertama adalah draft artikel ilmiah dari pelaksanaan KKN. Jadi berupa draft saja, nanti dikumpulkan sehingga kita nanti bisa memilah-milah masuk kepada artikel yang bisa untuk sebagai bank artikel ilmiah di LPPM, mungkin itu. Kemudian seminar hasil tadi sebisanya mahasiswa tersebut membuat produk. Kemudian yang ketiga adalah yang sama dengan bentuk pelaporan yang kemarin, adalah pelaporan akhir. Memang mahasiswa KKN harus membuat pelaporan akhir secara online juga dan secara offline. Secara online berarti dia harus mengupload kegiatan tersebut melalui media sosial, bisa YouTube, website Umaha, Instagram, dan sebagainya. Itu nanti kita tentukan platform yang untuk penguploadan output daripada KKN nanti kita akan sampaikan. Kemudian ada hard kopinya, yaitu berupa pelaporan akhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil rapat persiapan KKN Umaha 2020 bersama tim LPPM. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kami mohon ada masukan dari para wakil rektor, para dekan atau kaprodi, dan juga ketua LPPM dan Pak Rektor. Matur nuwun sangat, saya kembalikan kepada Pak Ibad. Matur nuwun Bu Lila atas penyampaiannya. Mohon izin Bapak Ibu pimpinan, barangkali ada masukan atau ada yang kurang pas, monggo disampaikan dari Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga dari Fakultas Kesehatan. Monggo, barangkali ada yang perlu kita diskusikan. Oh, sepertinya sudah oke ya, draft yang disampaikan oleh Bu Lila ini. Semoga Bapak Ibu, biar ini nanti kompak gitu ya, LPPM dan juga dari fakultas gitu, demi kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin saya ingin tanya Pak Ibad. Oh, monggo Pak Istro. Saya belum tahu apa aja nanti teknisnya itu seperti apa di dalam KKN secara daring nanti. Mungkin gitu aja Pak Ibad. Matur nuwun Pak Is. Bu Lila kemarin mungkin ada catatan yang kegiatan online itu Bu Lila, terus ada topik bidang-bidangnya apa aja itu. Jadi Pak Is kemarin kita sudah merapatkan setidaknya memang nanti ada 2 bidang kegiatan begitu. Misalnya satu kelompok itu ada bidang pendidikan dan juga mungkin ada bidang ekonomi misalnya. Ataupun bidang yang sesuai dengan yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat begitu.
Nah, nanti untuk kegiatannya itu sesuai dengan arahan dari Pak Rektor tadi, harus via daring begitu. Ini memang yang nanti membutuhkan kreativitas dari mahasiswa. Bagaimana kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan secara daring. Kalau kita lihat di internet, itu sebetulnya sudah banyak KKN-KKN online yang saya kira itu juga cukup berhasil yang dikerjakan oleh beberapa mahasiswa dari seluruh Indonesia begitu. Tapi memang ya tetap yang utama itu adalah KKN secara offline begitu. Itu akan lebih mengena saya kira. Masyarakat itu bisa lebih mahasiswa itu bisa lebih membaur dengan masyarakat. Tetapi karena memang ini di masa pandemi, saya kira kita bisa memanfaatkan secara daring kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Mungkin Bu Lila bisa menambahkan yang kemarin untuk bidang-bidangnya Bu Lila ya. Kalau dari LPPM itu memang setidaknya ada 2 bidang kegiatan begitu, setidaknya minimal gitu. Kalau mau semuanya ya monggo begitu, akan lebih baik lagi. Monggo Bu Lila, barangkali bisa lebih disampaikan lagi. Baik, saya menambahkan terkait dengan teknis. Di sini saya sampaikan di implementasi kegiatan Pak Is. Jadi mungkin kalau ada tambahan dari Pak Is monggo, tapi yang pertanyaan Pak Is tadi terkait dengan teknis, di sini kami masukkan pada implementasi kegiatan. Jadi nanti setelah dibagi kelompok, kemudian setelah mendapatkan dosen pendamping, nah ini akan kami undang di minggu pertama. Minggu pertama ini katakanlah mahasiswa ini masih belum mengetahui. Jadi istilahnya ini pra KKN pembukaannya di sini di minggu pertama. Orientasi di sini KKN yang akan diadakan di masa pandemi, back to home itu seperti apa, kemudian temanya bagaimana. Nah ini ada di minggu pertama. Kemudian baik itu mahasiswa KKN dan DPL ini akan kami sinkronkan kegiatannya. Kemudian kami sinkronkan dengan aturan-aturan atau SOP-nya. Untuk DPL-nya itu harus bagaimana, mendampinginya seperti apa karena ini secara online. Nah, termasuk di situ Pak Is untuk minggu yang pertama. Kemudian minggu kedua setelah disepakati bahwa masing-masing kelompok itu, saya di bidang kesehatan misalnya. Kemudian kenapa kok di bidang kesehatan? Karena masyarakatnya di situ mayoritas pendatang atau bagaimana yang perlu cara PHBS-nya harus ditingkatkan, PHBS-nya harus memenuhi SOP atau standar kesehatan misalnya begitu Pak Is. Kemudian bidang yang kedua bisa bidang-bidang yang lain, misalnya di desa atau kelurahan tersebut terdapat sekolah atau apa. Nah ini kita mahasiswa itu berarti bisa membantu untuk bidang pendidikan terkait dengan misalnya bagaimana membantu guru-gurunya atau murid-muridnya terkait dengan pembelajaran, karena saya kira mahasiswa di sistem informasi atau teknik komputer atau teknik teknik komputer sama satunya Pak informatika. Nah ini kan punya peran besar sebenarnya terkait dengan proses pendidikan, membantu guru-guru atau mahasiswanya untuk pembuatan media pembelajaran misalnya begitu. Nah ini disepakati di minggu pertama. Kemudian yang ketiga, karena LPPM tadi sudah memberikan surat pengantar kepada desa atau RT RW atau kelurahan setempat. Nah ini bisa memberikan masukan. Jadi ada program-program apa yang belum dilaksanakan, program-program apa yang mungkin perlu pendampingan. Nah, di minggu pertama ini kita buat terlebih dahulu orientasinya seperti apa. Maksud saya seperti itu Pak Is untuk teknisnya. Halo Pak Is. Nggih, Bu. Nggih. Menurut kami hasil rapat itu seperti itu untuk teknisnya. Jadi yang pertama itu minggu pertama kita buat orientasi, konsolidasi, penjelasan teknis terkait dengan KKN back to home secara online itu seperti apa. Kemudian minggu kedua menyusun programnya, kemudian juga terkait dengan produk nantinya yang bisa diberikan kepada desa tersebut produk apa. Misalnya kesehatan. Katakanlah
membuat jamu herbal atau mungkin membuat apa ya nanti yang bisa kita kembangkan Pak Is, atau membuat hand sanitizer karena kita sudah pernah membuat, tapi hand sanitizer yang tidak menggunakan alkohol, hand sanitizer yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang mengandung antibakteri, misalnya dari anak-anak kesehatan, mungkin dari mahasiswa yang banyak di bidang manajemen atau akuntansi. Nah, ini bergeraknya di bidang UMKM, tadi bisa mengambil masalah ketahanan ekonomi, ketahanan pangan. Ya mungkin karena sekarang masa pandemi kita memberikan produk terkait dengan bagaimana memanfaatkan lahan yang sempit untuk bertanam, atau mungkin ada hal-hal yang lain, bisa beternak lele sambil panen kangkung. Nah, mungkin itu hanya contoh Pak Is. Saya kira mahasiswa itu kalau disentil sedikit insya Allah punya ide. Kemudian minggu ketiga finalisasi program dan selesai pada minggu keempat. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ibad. Monggo Pak Is, jika punya masukan yang lain kami persilahkan. Mungkin dari teknik komputer atau informatika, mungkin Masa bisa bikin ini Bu, web desa Bu. Web desa. Bikin website Pak Is, desa. Ini Pak Is turun nggih. Nggih. Nggih, suaranya Pak. Terus yang kedua, kalau untuk otomatisasi daripada yang dibuat Pak Ibin, kami sih bisa aja pakai sistem otomatis. Jadi kalau tangan didekatkan, air akan keluar sendiri. Ini cara saya itu bisa, Bu. Itu yang kemarin aja, Bu. disampaikan Kasih, oleh Bu. Kemarin, halo Pak Is, kemarin itu sudah disampaikan oleh mahasiswanya. Oh, gitu. Ya, teknik ini D3, cuman dia D3 tapi dia punya ide seperti itu, kemudian juga dari DKV kalau tidak salah. Kemarin hari Minggu kami sudah bertemu, kemudian sharing-sharing, sehingga dia bisa menyampaikan akan membuat, ya memang dibutuhkan pendampingan Pak Is, tapi idenya perlu kami apresiasi terkait dengan pencuci tangan yang portable, yang tidak memakai, kan biasanya dipencet itu Pak Is dengan kaki ya, keluarlah air, sabunnya. Nah, bagaimana kalau itu hanya tangan kita didekatkan, itu sudah keluar airnya atau sabunnya. Begitu. Bisa itu Bu, nanti Bu. Nggih, matur nuwun Pak Is. Mohon disampaikan kepada mahasiswanya. Dan yang kedua tentang web desa nggih Pak, berarti ini masuk pada sistem informasi dan komunikasi nggih di temanya nggih. Oke, nggih. Matur nuwun Pak Is. Saya kembalikan ke Pak Ibad. Matur nuwun Bu Rila, matur nuwun Pak Is, partisipasinya begitu dari teknik informatika. Mungkin Bu Rila juga perlu disampaikan bahwa satu kelompok ini ada 5 mahasiswa begitu. Kemudian kalau kita coba hitung, barangkali ada 250 mahasiswa, berarti ada berapa DPL nanti yang dibutuhkan, atau bisa jadi nanti satu DPL bisa bisa untuk 2 kelompok barangkali begitu. Barangkali bisa Bapak Ibu beri masukan dari prodi atau fakultas, kira-kira DPL-nya ini cukup enggak begitu. Kalau misalnya satu kelompok ada 5 mahasiswa, kemudian mahasiswa yang akan KKN kurang lebih kalau melihat data di kemarin itu 250-an ya kalau enggak salah nggih. Nah ini monggo Bapak Ibu ada masukan atau kita tambah satu kelompok barangkali 10 mahasiswa atau bagaimana. Karena kenapa kita hanya memilih satu kelompok 5 mahasiswa barangkali untuk meminimalisir kerumunan begitu di mahasiswa ini. Monggo mungkin itu saya bisa Pak, kita... terima kasih Setiawan. Monggo Pak Setiawan. Pak Setiawan. Jadi saya ngikuti KKN yang pernah kita laksanakan dibandingkan dengan arahan Pak Rektor tadi. Jadi arahan Pak Rektor tadi lebih menurut saya lebih maju karena kita nantinya bisa menawarkan sesuatu ke perguruan tinggi lain gitu. Jadi artinya jangan banyak yang kita tentukan given atau kita tentukan. Jadi itu yang kita bicarakan tadi, banyak yang teknis ya Pak Ibad dan Bu Lila tadi teknis. Tapi yang penting konsep formatnya itu seperti
di FEB Fakultas Ekonomi itu ada manajemen S1, S1 akuntansi juga ada, D3 akuntansi juga ada, kewirausahaan juga ada. Yang sudah kita jalankan itu ada PKL namanya. Nah, ketika PKL itu kita ajarkan ke mahasiswa untuk membidik gap risetnya apa sih yang harus kita tentukan di situ. Nah, gap riset itu problem kan. Misalnya sekarang ada program baru di Sidoarjo, di Kabupaten Sidoarjo, pemerintah daerah Sidoarjo, yaitu Dispenduk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang menemukan malah mahasiswa saya belum jarang baca karena yang program baru ini di launching 2 tahun lalu ya, salam 30 menit namanya. Itu masalah penyelesaian catatan kependudukan sipil itu dulu 2 minggu, sekarang targetnya 30 menit ya. Itu hal-hal yang seperti apa, temuan-temuan itu adalah bagus sekali. Waktu itu ada yang mahasiswa saya bikin skripsi seperti itu, dan waktu itu dia PKL-nya di kabupaten juga menulis seperti itu. Jadi secara runtut itu dia bisa tahu output-nya apa ya. Nah, yang jelas harus kita tentukan Pak format yang terkait dengan pemerintah, terkait dengan apa namanya masyarakat yang akan menarik oleh perguruan tinggi lain selain kita ya Pak ya. Nah, ini karena di FEB S1 akuntansi itu memang ada kegiatan PKL yang notabene baru kita mulai, dan itu kemarin kita ada arahan dari rapat ya, akan diadakan kampus Merdeka. Itu cocok sekali sebetulnya ya, ketika dipaparkan itu misalnya ada mata kuliah statistik yang 4 SKS misalnya, yang 3 SKS di dalam kelas, 1 SKS itu diambilkan dari entah itu kesempatannya di PKL ataupun di KKN yang kita bisa kolaborasi dan kita olah di situ, bisa kita jadikan suatu hasil penelitian begitu. Itu dari saya begitu Pak. Jadi kebetulan PKL yang kami rancang di S1 akuntansi, kebetulan saya dulu angkatan pertama 2013 S1 akuntansi itu saya rancang untuk kita ajarkan untuk observasi atau mengamati. Sebelum mereka membuat suatu karya tulis itu harus observasi dulu ya, tidak ujuk-ujuk muncul terus konkret di situ. Nah, itu saran saya Pak ya, saran saya. Nanti formatnya itu yang secara umum harus kita arahkan ya, selain tadi yang sudah secara teknik disampaikan ke kami, itu disampaikan saja ke teman-teman yang akan menjalani proses KKN ini. Jangan sampai nanti prosesnya seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu ada DPR, ada macam-macam segala macam, kita harus kumpulkan. Terima kasih Pak Ibad. Matur nuwun Pak Setiawan atas masukannya begitu. Jadi hari ini adalah hari rapat kita LPPM dengan pimpinan, nanti biar kami dari LPPM akan menampung segala masukan dari Bapak Ibu biar lebih powerful lagi ya, untuk persiapan KKN ini. Monggo Bapak Ibu atau yang lain yang mau memberi masukan. Pak Ibad, monggo. Saya menambahkan terkait dengan pembagian kelompok tadi, memang dari hasil rapat hari Senin kan prediksi kami kenapa satu kelompok itu 5 orang, karena tadi kita menghindari kerumunan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, nah dari data yang kami kumpulkan di sini terkait dengan mahasiswa yang memprogram, itu untuk S1 Teknik Industri 2 SKS ya, yang memprogram KKN maksudnya. S1, karena di sini ada prodi yang tidak memprogram KKN di semester 7. Jadi itu nanti akan mengurangi jumlah mahasiswa peserta KKN. Jadi yang sudah terdaftar di 2020 itu S1 Teknik Industri 2 SKS, DKV 2 SKS, S1 Manajemen 2 SKS, S1 Hukum 2 SKS, kemudian S1 Akuntansi ini sudah di semester 6.
Kemudian D3 akuntansi itu di semester 5. Nah, ini nanti Bu Mahmudah bisa menyampaikan. Kemudian dari Fikes, karena tadi sepertinya juga ada dari Prodi D4, Bu Evi mungkin bisa menyampaikan teknis nanti untuk KKN-nya seperti apa, karena selama ini kan model untuk di Fikes kan pengabdian kepada masyarakat desa. Seperti apa model daripada KKN di tahun 2020. Kemudian teknik industri sabun, teknik mesin 2 SKS. Kemudian teknik informatika semester 5 kan Pak Isturom itu juga 2 SKS. Nah, D3 komputer itu tidak ada, tidak memprogram di tahun 2020. Mungkin itu yang data yang kami dapatkan terkait dengan mahasiswa yang memprogram mata kuliah KKN. Matur nuwun, saya kembalikan ke Pak Ibad. Atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, berdiskusi, memberikan masukan, kami persilahkan. Nggih, matur nuwun Bu Lila. Ngapunten Bu Dekan Fikes sama Bu Kaprodi, barangkali untuk yang apa Fikes nggih, D3 sama D4 ini bagaimana nggih untuk KKN-nya nanti? Barangkali bisa dilaporkan, dan juga bagaimana bentuk koordinasi nanti dari LPPM dan sebagainya. Desi, apa masih bergabung? Halo, Bu Desi? Atau Bu Evi, Kaprodi D4? Oke, terima kasih Pak Ibad, Bu Lila. Untuk rencana PKMD di tahun 2020 ya, untuk D3 dan D4 terutama. Ini memang seperti tahun-tahun kemarin ya Pak Ibad, kalau untuk PKMD atau KKN yang bergabung, itu sebenarnya kalau D4 kan PKMD ini berupa magang di klinik ya, di klinik, dan kemudian sebagiannya adalah yang ikut bakti sosial saat KKN berlangsung. Di tahun ini, di tahun ini nanti kita evaluasi dulu Pak Ibad, karena kita juga belum tahu ya kondisi untuk pandemik ini sampai kapan. Jadi kami belum bisa memastikan nanti seperti apa bentuk kegiatannya. Yang jelas sih kalau misalnya untuk PKMD D4 memang tidak jauh-jauh dari kegiatan klinik yang sesuai dengan kompetensinya. Nah, nanti mungkin akan kami info kembali kalau misalnya kami sudah berdiskusi lagi, Pak Ibad dan Bu Lila. Nanti kami akan segera menginfo ke LPPM terkait seperti apa praktek PKMD untuk D3 dan D4. Seperti itu. Terima kasih Bu Ilira, Pak Ibad. Matur nuwun Bu Evi atas pelaporannya. Tapi Bu Evi semester 7 nggih PKMD itu nggih? Semester 7 nggih nilainya? PKMD ya semester 7. Oke, masih ada waktu. Oke. Nggih, monggo Bapak Ibu yang dari Bapak Ibu yang lain barangkali ada masukan. Oh, nggih. Pak. Saya, Pak. Oh, Pak Hatta, nggih. Monggo Pak Hatta. Nggih. Monggo Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Ibad, tentang pelaksanaan KKN. Kalau kita melihat dari buku pedoman akademik nggih, yang mestinya yang berlaku untuk mahasiswa yang sekarang KKN, memang tadi disebutkan kalau yang di 3 teknik komputer itu tidak memprogram itu ya, karena sudah sesuai dengan pedoman akademik yang sebelumnya itu Pak.
Karena di situ disebutkan juga KKN itu wajib untuk yang program S1. Nah, jadi kemarin di teknik komputer mata kuliah KKN-nya sudah dihapus, diganti dengan mata kuliah yang lain. Gitu Pak Ibad. Mungkin nanti kalau mau diikutsertakan ya, nanti akan saya koordinasi dengan Kaprodi Teknik Komputer. Bagaimana mahasiswa teknik komputer bisa ikut serta dalam kegiatan KKN. Gitu Pak Ibad. Kemudian yang kedua ini, kan tadi judulnya KKN-nya back to home ya Pak Ibad. Ini diharapkan KKN lokasinya itu bagaimana? Lokasinya di rumah masing-masing atau ditentukan oleh LPPM mahasiswa ini? Itu aja. Kalau memang di lokasinya sendiri masing-masing, berarti nanti LPPM atau siapa harus melakukan pemetaan mahasiswa yang melakukan KKN ini tempat tinggalnya di mana, lokasinya di mana. Dan tadi juga dikatakan akan diadakan pembentukan kelompok. Lah kelompoknya bagaimana? Kan kita harus melihat lokasi tempat tinggal mahasiswa itu. Gitu. Dan juga saya ingin tahu juga, maaf, kejelasan model KKN-nya apa harus offline apa online? Mereka itu harus terjun di lapangan atau tidak, seperti itu. Itu saja dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya masuk dulu nggih, Bu Lila nggih. Ya. Jadi begini Pak Hatta, setelah ini kita akan melakukan sebar Google Form nggih, ke mahasiswa yang sudah menjadwalkan meng-KRS-kan KKN. Kita ingin tahu data mereka itu tempat tinggalnya di mana begitu, domisilinya di mana. Setelah nanti data terkumpul, kita akan melakukan plotting. Oh ternyata banyak mahasiswa yang di daerah kelurahan mana misalnya begitu. Nanti dari situ kita bisa tentukan kelompok itu Pak Hatta. Kemudian untuk kegiatannya seperti instruksi dari Pak Rektor tadi memang ini agak bingung juga kita itu ya. Enggak mungkin kayaknya kita tidak setidaknya ya pernah turun begitulah ya ke desa barangkali. Tentu nanti di dalam proses mahasiswa melakukan analisis situasi atau mencari masalah di desa, tentu ini nanti akan turun. Cuma tetap nanti akan kita sampaikan ke Pak Rektor apakah hal yang semacam ini dibolehkan begitu atau ya kegiatannya ini full daring begitu. Katakan nanti kegiatannya misalnya melakukan pelatihan ya sudah via Zoom begitu, atau memang tidak boleh ada kontak fisik sama sekali. Ini nanti kita perlu perjelas ke Pak Rektor, kita mohon izin apakah diperbolehkan. Kalau memang nanti tidak diperbolehkan, ya kita harus semuanya full daring nanti begitu. Saya kira begitu Pak Hatta. Barangkali Bu Lila ada tambahan. Saya bantu Pak ya. Oh iya, Pak Setiawan, monggo. Setiawan Pak. Kalau tadi pencermatan saya adalah full daring, Pak. Daring aja. Oke, Pak Setiawan. Sampun nggih Pak Setiawan. Oke. Hanya full daring, Pak. Nggih, matur nuwun Pak Setiawan. Jadi kalau izin masuk Pak Ibad. Oh, izin masuk Pak Ibad. Monggo. Mumpung sinyalnya lagi bagus ini kadang-kadang putus nyambung. Kalau memang full daring ya kita dukung aja karena memang kondisinya kita seperti ini, apapun betul. Kita bersama ya memang itu kan lebih baik ya karena pasti mempertimbangkan segala sesuatu tidak main-main gitu. Sama dengan Pak Setiawan tadi karena kita orang ekonomi, waktunya itu dipastikan kapan Pak Ibad dan itu berapa lama, dan kalau memang full daring dari segi kos itu berapa dan apakah ada kenang-kenangan mungkin berbentuk apa, buku, kaos atau gimana gitu Pak Ibad. Seperti kemarin-kemarin kan KKN 2018, 19, nah 2020 ini seperti apa gitu loh. Kalau teknisnya nanti kan dirapatkan kembali seperti apa. Seperti tadi Pak Isturam juga, Pak Hatta juga bilang apakah ini di rumah, apakah di sana, nah itu seperti apa. Nah untuk kosnya seperti apa nanti Pak Ibad, karena bagaimanapun kan juga ada
biaya yang dikeluarkan. Apakah memang gratis, apakah memang berapa persen penurunan dari biaya sebelumnya. Gitu nggih Pak Sat nggih, kalau kita orang ekonomi kan menghitungnya begitu. Iya, betul, betul. Gitu. Terus mungkin apakah ada kenang-kenangan mungkin topi atau mungkin apa, kaos apa gitu Pak Ibat, monggo. Itu aja sih Pak Ibat. Terima kasih banyak. Selamat Kalau sore, saya selamat tambahan Pak. aja Pak, Iya, ada monggo. ide Pak. Kalau bisa mahasiswa yang kita suruh cari tempat yang mereka bisa pastikan tidak akan merepotkan kita, karena ini kan harus menjalani program kan ya. Betul, S1 betul. akuntansi itu sudah diprogramkan untuk yang PKL itu bisa kita selaraskan dengan KKN di situ Pak. Karena memang waktu kami dapat informasi yang pertama dulu, karena masa pandemi sekarang ini kita tidak bisa apa-apa, tetapi Betul. tetap harus melaksanakan program di kurikulum yang harus selesai. Ketika KKN tadi sudah harus disampaikan aktivitasnya, bahkan penilaiannya harus di input, tetapi kita punya backup data untuk kalau ada akreditasi, kita sudah punya konkret datanya di situ. Iya. Jadi tidak akan Baik. sulit di situ Pak. Iya. Baik, soft Makanya copy memang hard copy nggih Pak Sat nggih. Baik soft copy atau hard copy Pak Sat nggih. Data. Sulit nanti. Betul. Ini masukan aja loh Pak ya dari saya. Nggih, siap. Matur nuwun Pak Setiawan, Bu Nuning, ini masukan yang luar biasa gitu ya. Sehingga akan semakin membombastiskan KKN tahun 2020. Kita sebetulnya juga bingung ini karena memang ya karena pandemi seperti ini ya memang harus ada jaga jarak dan lain sebagainya. Betul Pak. Sebetulnya mungkin ada tambahan Bu Lila dulu ya terkait tadi yang ditambahkan oleh Pak Setiawan sama Bu Nuning, karena konsep kita ini sebetulnya masih agak-agak tidak full daring sepenuhnya begitu. Yeah. Nah, barangkali nanti bisa diubah nggih Bu Lila nggih. Bagaimana memang membuat kegiatan KKN ini memang full daring begitu. Terima kasih Pak Ibat. Seperti yang ada di slide. Halo. Iya. Yeah. Seperti yang terlihat di slide tadi, untuk implementasi kegiatan, sepertinya kami memasang kegiatan ini online semuanya. Jadi dari minggu pertama sampai minggu keempat ini secara online. Tetapi memang harapan kami untuk di minggu pertama, karena ini terkait dengan pembicaraan dengan desa atau RW atau kelurahan setempat, ya bagaimana nanti teknisnya? Karena kita ingin menggali survei daripada analisis situasi desa yang akan digunakan mahasiswa itu untuk KKN. Itu minimal misalnya tidak begitu banyak ya, dengan 5 anggota atau mahasiswa KKN ditambah dengan perangkat desa dan mungkin dosen pendamping. Mungkin itu kalau memang offline itu di minggu pertama saja terkait dengan pengambilan analisis situasi yang diharapkan daripada desa yang ditempati itu mungkin punya permasalahan yang bisa kita bantu untuk mengatasi terkait dengan permasalahan yang ada di desa. Mungkin itu. Jadi kalau kita implementasi kegiatan itu memang dari minggu pertama sampai minggu keempat ini kita buat secara online. Tetapi kalau memang ada offline-nya, nanti teknisnya seperti apa? Nah ini makanya kita bahas apakah online semuanya, baik pembicaraan dengan desa dan sebagainya. Nah itu yang memang kami butuhkan masukan dari para dekan ataupun kaprodi. Tapi settingan kami untuk implementasi kegiatan itu kami buat secara online. Tetapi jika memang memungkinkan dan sesuai dengan protokol kesehatan untuk yang minggu pertama, kami mengharapkan mahasiswa itu bisa bertemu dengan perangkat desanya, ngomong-ngomong, sharing-sharing terkait dengan program yang akan dibuat untuk selama 4 minggu. Begitu tambahannya Pak Ibat. Kemudian dari Pak Atta tadi saya menambahkan terkait dengan pembagian kelompoknya dan sebagainya, itu memang kami menunggu nanti setelah pengisian data atau survei dari peserta mahasiswa yang memprogram KKN.
dan yang terpenting adalah pada alamat lengkap. Jadi nanti pembagian kelompok itu berdasarkan alamat lengkap, baik itu tempat tinggal sekarang yang asli ataupun domisili. Kan kadang mahasiswa itu tinggalnya di Mojokerto, tetapi sekarang itu kos di Kletek. Nah itu kemarin juga saya tanya, aslimu mana? Lumajang, tapi saya kos Bu dan sekarang sudah ada di Kletek begitu. Nah ini kan juga berdasarkan tempat tinggal asli kan terlalu jauh dengan kita. Berarti kita tetap menggunakan yang domisili. Itu saja Pak Ibad, mungkin ada tambahan, monggo. Deh, matur nuwun, Bu Lila. Memang itu nggih Bapak Ibu yang masih kita bingungkan, yaitu dalam artian surveinya ya. Memang ya harus turun gitu. Apakah ada ya cari masalah tetapi secara daring begitu. Itu saya kira memang agak susah nggih. Cari masalah secara daring. Atau barangkali nanti ya kita biarkan aja Bapak Ibu masalahnya itu terserah mahasiswa begitu. Kalau mungkin memang full daring begitu. Dan kegiatannya mungkin contoh seperti ini. Ada pelatihan misalnya, pelatihan pembuatan website begitu. Ya sudah mahasiswa itu mengadakan acara misalnya pelatihan secara online via Zoom, pesertanya ya tidak dibatasi, tidak harus dari Sidoarjo, bahkan seluruh Indonesia. Atau mungkin dengan pola seperti itu saya kira akan lebih luas ketika setuju, memang Pak. full daring. Saya setuju, Pak. Sehingga mahasiswa kita bebaskan aja dia mau kegiatan apa sesuai dengan istilahnya kompetensi dari jurusan itu. Misalnya kalau betul. Teknik informatika ya kegiatannya berhubungan dengan teknik informatika, ekonomi berhubungan dengan ekonomi, hukum dengan hukum. Saya kira itu bisa via Zoom, via Zoom dan bisa mengundang seluruh Indonesia. Kalau diberi kan pasti akan tertarik dan itu saya kira akan bisa lebih mengenalkan UMAHA gitu ke dunia luar. Apa seperti itu Bapak Ibu? Kalau seperti itu bisa full daring, nggak usah ketemu dengan desa dan lain sebagainya gitu. Ya cukup bagus Pak Ibad. Tadi saya sedikit dengan Bu Lila tadi masalah 1 minggu kalau kita orang ke desa dan lain-lain ini mohon diperhatikan jangan sampai timbul masalah baru Bu. Kan kemungkinan di desa kan kumpul masa banyak datang ke sana dan lain-lain. Nah ini menimbulkan masalah ini nanti gawat lagi Bu ini Bu gara-gara KKN dan lain-lain. Mungkin diperhitungkan aja. Ya terima kasih Bu Lila. Ya, matur nuwun. Jadi Pak Is, maksud kami itu minggu pertama itu ya berarti tidak setiap hari Minggu. Jadi di minggunya berarti cuma 1 kali begitu. Cuman karena tadi ingin kita ubah menjadi full daring, ya nanti akan kita ubah bentuk implementasi kegiatannya. Gitu ya. Kemudian mengimbangi dari apa yang disampaikan oleh Pak Ibad tadi, ya saya insya Allah dari LPPM setuju saja terkait dengan model kalau full daring kemudian nanti itu sesuai dengan kompetensi dari masing-masing prodi itu malah bagus. Kemudian saya mengikuti kegiatan KKN di Universitas Bakri. Nah itu juga begitu, mengundang seluruh dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Dan kebetulan saya ini sebagai peserta dosen dari universitas lain. Nah ternyata di situ mahasiswanya yang menyampaikan terkait dengan program yang dibuat sesuai dengan kompetensinya. Nah itu saya kira juga model seperti itu tidak kalah bagus juga gitu. Tergantung pengemasannya seperti apa. Dan itu juga membutuhkan kreativitas mahasiswa karena yang tampil sebagai narasumber adalah mahasiswa peserta KKN dengan mendatangkan mungkin 1 atau 2 narasumber. Kemarin dibahas tentang bagaimana ketahanan psikologi di dalam menghadapi pandemi ini karena ada fakultas psikologi begitu sehingga mahasiswanya menyampaikan kemudian ditambahkan dengan narasumber yang dipanggil dari luar. Mungkin itu kalau memang modelnya daring nanti kami ubah Pak Is, Pak Setiawan matur nuwun, Pak Ibad masukannya terkait dengan implementasi kegiatan KKN 2020. Mudah-mudahan tidak ada klaster baru daripada pelaksanaan KKN tahun ini. Matur nuwun, monggo. Matur nuwun, saya kembalikan Pak Ibad. Saya beri. Terima kasih Bu Pak Ibad ya.
Oh, nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Jadi semakin jelas saya kira Bapak Ibu ya, semakin jelas. Jadi saya kira memang saya juga sangat sepakat gitu ketika full daring, karena pengalaman saya sebelumnya pernah inilah terkait pengabdian masyarakat ini. Jadi semuanya kita buat full daring, nanti tinggal kita koordinasi dengan fakultas, dengan prodi. Saya jadi teringat salah satu agenda Umaha yang pada waktu itu Bu Lila selaku Direktur Pengabdian Masyarakat sudah memasang begitu ya para dosen Umaha yang akan melakukan pengabdian masyarakat secara Zoom gitu ya. Barangkali nanti bisa kita buat untuk mahasiswa begitu. Di akuntansi misalnya ingin menyampaikan apa. Saya kira topik-topik akuntansi itu kan banyak nih Bapak Ibu nggih. Topik-topik di manajemen itu banyak yang mungkin nanti bisa berhubungan dengan untuk peningkatan ekonomi di era pandemi misalnya. Topik-topik teknik mesin, topik-topik teknik informatika, nanti mungkin bisa kita list atau gimana, kita kerjasama dengan prodi, baru nanti dalam waktu sebulan ini kita kita sodorkan ke dunia luar begitu, nanti LPP yang bisa ngawal. Saya kira itu yang paling aman dan secara biaya saya kira sangat murah nggih. Safety-nya sama biaya aman Pak. Saya kasih contoh anak-anak saya yang sedang PKL, itu sekarang semuanya nggak pernah tatap muka dengan saya, tetapi sudah jalan semuanya. Ya, walaupun WA dan WA itu kan juga jaga jarak kan, tatap muka nggak ada kan, dan itu termasuk daring kan ya. Nah, ini alhamdulillah anak-anak lancar ini. Tadi masalah di lapangan itu cepat menganalisisnya, nanti disampaikan ke saya gitu Pak. Ini ngasih masukan aja. Terima kasih Pak Ebrat. Matur nuwun Pak Setiawan. Tadi terkait ini Bu Lila sama Bapak Ibu, saya tadi teringat Bu Nuning ada membahas tentang keuangan begitu. Saya sempat dengar dari Bu Lila bahwa Pak Rektor ini ingin free begitu untuk kegiatan KKN ini. Barangkali Pak Zam selaku Warek Keuangan bisa memberikan arahan begitu nggih. Apakah mungkin KKN yang kita laksanakan secara full daring ini bisa kita buat free begitu. Mohon masukan Pak Zam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan KKN free itu kemungkinan bisa, tapi digabung dengan PKL. Iya, karena kan ada honor dari laporan. Iya, dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu kan melakukan koreksi, kemudian mereview dan mahasiswa mempertanggungjawabkan hasil. Apalagi ini persoalan di mana KKN itu daring, artinya bisa jadi di tempat kerja masing-masing, di tempat kerjanya masing-masing. Nah, kalau di tempat kerja masing-masing kan tidak bisa dikontrol. Nah, kalau tidak, pembimbingnya hanya tahunya sudah jadi laporan dengan tanda tangan gitu aja ya enggak apa-apa sih, gratisan ya, cuman kualitas mahasiswa kita. Satu contoh gini, di Fakultas Hukum ini kapan hari PKL-nya bayar, bayar di Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Kemudian ternyata oleh PT UN itu diminta untuk berlanjut magang selama 6 bulan. Nah, ini nanti saya minta laporannya serta magangnya gratis. Jadi hanya minta vendor atau kenang-kenangan itu saja kepada PT UN untuk diserahkan, kita siapkan gitu. Jadi bisa lah gendong ini tapi dengan PKL ya. Jadi KKN-nya gratis, tapi PKL-nya bayar. Setuju Pak. Ya, mungkin itu jalan keluarnya. Jadi lebih ngirit daripada KKN sebelumnya yang 600.000 itu ya. 650. 650 itu gratis tapi PKL-nya bayar. Jadi dapat 2, PKL dapat, KKN-nya dapat. Jadi melanjutkan. Mungkin itu solusinya, Pak.
matur nuwun Pak Zam. Terkait PKL ini saya juga belum tahu nggih di masing-masing prodi. Kalau KKN ini kan memang agak waktunya ini agak mepet nggih karena di semester 7 begitu ya untuk KKN. Apakah untuk PKL ini bagaimana nggih? Barangkali di setiap prodi ngoten. Apakah pas di semester 7 juga atau barangkali ada yang di semester genap ngoten nggih? Barangkali Bu Lila sudah punya datanya yang PKL? Kalau PKL, mohon maaf tidak punya Belum, datanya Pak Ibad. Jadi saya hanya memiliki data terkait dengan KKN saja. Untuk yang memprogram, maksudnya mahasiswa yang memprogram. Untuk informatika digenap Pak Ibad. Semester pinten Pak Is? Semester 6. Saya rubah dulu diganjil jadi setting. Jadi PKL dulu baru KKN, sekarang KKN dulu baru PKL. Berarti sudah PKL nggih Pak Is? Oh, belum, semester genap. KKN. Semester depan. Oh, masih semester depan nggih? Iya. Nah, kalau itu mungkin aman nggih bagi mahasiswa yang belum PKL gitu, mungkin sakit nggih. Cuma yang sudah PKL ini nanti gimana ngoten nggih barangkali nggih. Pak. Oh, nggih, Pak Hatta. Mungkin tadi kalau dari Pak Isurom di Teknik Informatika, PKL-nya diprogramkan di semester 6, nggih Pak Is. Tapi di prodi yang lainnya lagi, seperti teknik komputer, teknik industri, mesin, atau DKV, itu kalau yang D3 semester 5, kemudian yang lainnya di semester 7. Gitu. Dan mereka semuanya sudah berangkat semua, Pak. Oh. Sudah berproses untuk PKL-nya. Gitu. Semuanya sudah berangkat itu. Dan mereka sudah bisa pilih sendiri tempat untuk melakukan PKL itu. Itu aja, Pak. Mohon izin masuk, Pak Ibad. Oh, Bu Desi, monggo. Matur nuwun Pak Hatta. Untuk Fikes, untuk PKL itu di semester akhir. Jadi kalau D3 itu ada di semester 6, D4 ada di semester 8. Kemudian kita juga ada kegiatan magang, jadi itu berbeda dengan PKL. Kalau magang itu ada biasanya di bulan Agustus. Cuman karena ini pandemi COVID ini, jadi sepertinya kegiatan magang ini kita undur. Jadi bisa jadi nanti untuk magang itu nanti kita satukan dengan PKL. Jadi waktunya nanti akan lebih lama. Jadi kalau misalnya nanti ada kegiatan KKN, nah itu nanti mungkin juga perlu dipikirkan itu di semester berapa. Oke, terima kasih Pak Ibad. Matur nuwun Bu Desi, nanti masukan dan informasi Bapak Ibu semua kita rangkum, dan intinya tadi kan kita mau mencoba begitu ya, apakah bisa KKN ini free gitu. Tapi kalau memang tidak bisa, ya barangkali nanti kita rapatkan lagi dan mungkin bisa kita sampaikan ke Pak Rektor begitu. Atau setidaknya ya adalah biaya, cuma mungkin sedikit begitu ya barangkali ya, sangat sedikit begitu misalnya. Mungkin ngoten nggih Bu Lila nggih. Karena memang ada yang sudah PKL, ada yang belum, itu kan agak susah nggih untuk bisa bareng ngoten. Izin masuk Pak Ibad. Monggo. Terkait biaya, untuk Fikes biasanya untuk KKN kita tidak menarik biaya karena mahasiswa Fikes itu mereka sudah ada biaya PKL dan ada biaya magang. Jadi kalau kita kenakan biaya KKN lagi otomatis tambah berat untuk beban ke mahasiswa. Jadi biasanya untuk kegiatan KKN Fikes itu ada bantuan dari institusi untuk bakti sosialnya. Gitu Pak Ibad, terima kasih. Matur nuwun Bu Desi. Ada masukan lagi Bapak Ibu, kita mencatat biar Bu Lila nanti merangkum nggih Bu nggih di akhir. Kita rapat hampir sudah 1,5 jam lebih nggih. Monggo Bapak Ibu kalau ada masukan, kita ada waktu masih 12 menit barangkali sebelum kita akhiri. Sepertinya sudah minta segera diakhiri nih Bapak Ibu.
Monggo Bu Lila, barangkali dirangkum saja Bu, yang sudah kita mulai sepakati apa, yang sudah yang timbul kebingungan seperti apa, nanti biar segera kita cari solusinya untuk KKN ini. Monggo Bu Lila. Terima kasih Pak Ibad. Saya mencoba untuk menyampaikan kesimpulan daripada rapat persiapan KKN Back to Home 2020. Entah itu namanya nanti berganti, tidak back to home tapi back to the world atau bagaimana, mohon Pak. Karena tadi kan tidak kembali ke rumahnya masing-masing, karena kita full daring kan kita bisa lebih global begitu Pak Ibad. Yang pertama adalah kesimpulannya adalah KKN ini full daring. Full daring ini harapannya bisa lebih mengetahui kompetensi daripada mahasiswa berdasarkan fakultas ataupun prodinya. Kalau saya tangkap tadi seperti itu, dan tadi juga beberapa masukan dari Pak Setiawan, Pak Isturom, dan mungkin Bapak Ibu yang lain juga setuju kalau ini full daring, mengurangi segala resiko akibat COVID-19. Jadi kita sepakati kalau berdasarkan rapat ini sepertinya arahnya adalah full daring, sehingga nanti kami akan mengubah implementasi kegiatan. Tidak lagi misalnya ke desa atau mungkin kelompoknya itu harus berdasarkan desa atau kecamatannya, tapi kita ubah berdasarkan fakultas atau prodinya dan kompetensi yang ingin atau yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Jadi full daring ini nanti minggu pertama ya kita sampai minggu keempat kita akan ganti implementasinya. Mungkin itu jadi kata kuncinya adalah full daring. Kita akan menonjolkan kompetensi mahasiswa di masing-masing prodi. Tetapi harapannya kompetensi itu juga disampaikan kepada kami Pak Ibad dari LPPM. Jadi misalnya si A ingin menyampaikan apa, tadi misalnya sudah ada yang inden ya, terkait dengan alat portable cuci tangan tapi yang menggunakan sistem sensor misalnya. Kemarin disampaikan mahasiswa juga anaknya Pak Is. Kemudian tadi ada web desa dan sebagainya. Jadi kita sudah punya database yang mau disampaikan mahasiswa itu di dalam KKN untuk tidak hanya UMAHA, bisa arahan Pak Rektor tadi bisa mengundang mahasiswa yang lain, kemudian bisa mengundang dari dosen-dosen yang lain ya. Ini juga sebagai bank data untuk reka cipta kita gitu mungkin Pak Ibad arahnya. Kan kita tidak mengetahui ternyata mahasiswa itu sudah punya ide. Nah, ide-ide tersebut mungkin harapannya didampingi oleh dosen pendamping lapangan, mungkin begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan pembiayaan, karena tadi arahan dari Pak Rektor itu memang kemarin menyampaikan free. Nah, free ini ternyata juga harus include dengan PKL. Nah, ini kan yang kami baru tahu dari FBPM bahwa PKL ini juga sudah ada yang dilaksanakan, kemudian ada yang di semester 8. Nah, ini nanti teknisnya mungkin belum bisa kami ambil keputusan terkait dengan masalah pembiayaan. Kemudian yang terakhir adalah untuk bentuk kegiatan untuk di Fikes itu sama seperti tahun yang kemarin, yaitu terkait dengan bakti sosial. Itu mungkin Pak Ibad. Sementara kesimpulan daripada acara rapat terkait dengan KKN siang ini, kalau memang ada yang kurang, monggo Pak Ibad bisa menambahkan. Oke, matur nuwun Bu Lila atas rangkumannya begitu. Saya kira sudah mulai jelas Bapak Ibu terkait mau dibawa kemana KKN tahun 2020 ini. Tinggal nanti kita dari LPPM mulai harus PDKT dengan Kaprodi, dengan Dekan, untuk lebih memperjelas lagi kompetensi-kompetensi tadi itu seperti apa, dan mulai harus segera saja barangkali menentukan timeline-nya, Bu Lila. Kalau tadi kan minggu 1, minggu 2, kita sudah mulai ke tanggal nanti, kita harus segera eksekusi karena kemarin konsep awal kita harus survei dan lain sebagainya, ternyata itu kita delete ya, sehingga kita langsung merubah konsep ke menggali potensi mahasiswa kita, mahasiswa internal kita, kompetensinya seperti apa, langsung nanti kita bisa dalam bentuk kegiatan yang secara daring begitu. Saya kira itu Bapak Ibu
Mungkin ada tambahan lagi barangkali sebelum kami akhiri dari LPPM. Ya, mohon izin Pak Ibat. Oh, Pak Dion. Pak Dion. Iya, ini menginfokan saya karena di D3 komputer itu tidak ada KKN ya, yang ada PKL. Jadi kalau KKN barangkali dari pihak kita bisa memberikan konsep seperti tadi daring ya. Tapi kalau PKL kan tergantung perusahaannya menerima dia secara daring atau secara offline gitu. Jadi saya bingungnya apakah semua itu dilakukan untuk PKL juga atau hanya KKN gitu Pak. Konsep yang daring tadi itu yang disampaikan Pak Ibat, kalau memang hanya untuk KKN ya enggak, tapi kalau sifatnya PKL itu dari mahasiswa saya kan sudah mengajukan di perusahaan ya, mereka biasanya ya offline tergantung perusahaannya, mereka nggak mungkin ya kita yang mengatur Pak, saya harus daring Pak ya, perusahaan sendiri yang mereka nanti akan memberikan teknik pelaksananya secara online atau secara offline. Kemarin juga tiap tahun sebetulnya Pak Ibat yang di tempat saya ini dari SMK YPM itu datang ke sini Pak bisa magang 6 bulan bisa, tapi ya saya katakan bahwa saya nggak berani kalau secara langsung gitu loh ya. Itu contoh. Kemudian kalau online oke, nanti saya beri kerjaan, tapi nyatanya dari pihak SMK YPM kemarin nyampaikan gurunya minta offline Pak, ya udah saya tolak gitu loh Pak. Jadi itu kan tergantung juga perusahaannya gitu loh. Tapi kalau KKN saya kurang tahu itu apakah peraturan dari ya itu. Jadi saya bingungnya antara apakah itu dilakukan untuk PKL juga atau untuk hanya untuk KKN. Oke, itu aja Pak Ibat barangkali bisa saya sampaikan. Matur nuwun Pak Dion. Jadi izin masuk Pak Ibat. Oh, nggih, Nggih, monggo. Bunga Muda, Monggo Bunga Muda. Halo. Halo, nggih. Nggih. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Ampun dari tadi menyimak, cuman kebetulan lagi di tugas di luar kota, nggak berani udah deket Bosali. Jadi gini Pak Ibat, untuk prosesnya KKN kemarin saya sempat bicara dengan orang-orang di sekitar rusun, karena mereka banyak kegiatannya. Salah satunya mereka mengikuti seperti memanfaatkan untuk mengikuti seperti model PNPM mandiri. Artinya apa? Ibu-ibu itu dikumpulkan untuk mencari tambahan penghasilan. Selain selain membantu suami, ada yang usaha. Artinya kalau misalnya teman-teman mahasiswa yang ada di sekitar yang tinggal di rusun, biar mereka tidak jauh-jauh pulang ke rumah, kita suruh gali potensi apa yang ada di rusun, itu ada. Objeknya banyak di situ, terutama menyangkut ekonomi ada, kesehatannya ada. Ini bisa jadi objek untuk KKN kita juga. Tapi kalau untuk formulasi untuk daring, memang lebih baik daring. Meskipun saya diprotesi mahasiswa, maunya pinginnya offline karena lebih nyaman dengan offline. Tapi saya tetap bilang bahwa kondisinya seperti ini. Itu mawon. Kalau untuk berapa biayanya, monggo. Tapi ya untuk PKL, anak-anak kemarin sudah dimintain ada biaya 100.000 Pak untuk PKL. Kalau tadi Pak Zam bilang PKL sama KKN biayanya dijadikan satu. Istilahnya biayanya ngikut PKL tapi nanti dapat gratis KKN. Berarti kan nanti bisa ada tambahan. Nah, itu nanti harus diinformasikan lagi ke mahasiswa.
Saya kira gitu aja, karena PKL sendiri, PKL mereka rata-rata PKL di tempat kerja. Untuk yang sudah bekerja, saya arahkan PKL di tempat kerja masing-masing. Yang belum dapat, saya yang mencarikan, Pak. Dan justru tinggal anak saya ini masih menunggu keputusan dari Basnas, karena ada S1 juga sudah saya mengirimkan ke kantor konsultan. Kebetulan punya teman saya sendiri dan itu boleh. Kemudian ada di BPKAD anak S1 akuntansi juga. Yang anak D3 ini sedang saya kirim ke Basnas, masih menunggu karena mereka sendiri sehari masuk sehari libur dan nanti PKL-nya atau magangnya juga bersifat online. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Siti Mahmuda atas masukannya begitu ya. Dan memang sebetulnya kalau saya lihat Bu Siti Mahmuda itu juga pengen lah ada sedikit yang offline begitu. Cuma kalau kita lihat memang instruksi Pak Rektor ini sudah kuat gitu ya, kita harus full daring begitu. Makanya kita harus mengubah konsep dengan sesegera mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nanti akan mungkin barangkali kami akan mengganggu Bapak Ibu lagi untuk finishing ya, finishing untuk pelaksanaan kegiatan KKN tahun 2020. Saya kira itu Bapak Ibu, kalau tidak ada tambahan lagi kita akhiri sekian. Matur nuwun atas waktunya. Kami sudah mengganggu dari LPPM terkait kegiatan rapat perdana untuk pembahasan KKN ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran untuk mengabdi gitu ya, mengabdi di tempat kita masing-masing. Terima Amin. kasih. Matur nuwun, mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.